Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kali ini. Hari ini, aku mau ngomongin sesuatu yang mungkin banyak dari kita alami, tapi jarang banget diakui secara jujur. Yaitu tentang kecanduan maksiat digital. Ya gak sih? Kita semua pasti mengalami itu semua. Aku nggak munafik ya, aku pernah di fase itu. Fase dimana malam hari jadi waktu paling rawan. Lampu mati, semua orang tidur, HP di tangan. Dan tiba-tiba satu klik berubah jadi 2 jam. Awalnya itu cuma iseng, cuma pengen hiburan, cuma pengen ngilangin stres. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan cuma hiburan, tapi ini candu. Setiap kali selesai, rasanya bukan senang, bukan puas, tapi kosong. Terus habis itu ngerasa bersalah, bahkan jijik sama diri sendiri. Aku pernah ngalamin satu malam yang bikin aku benar-benar mikir. Waktu itu, aku habis nonton hal yang jelas-jelas nggak baik. Setelah itu, aku taruh HP, terus sunyi, gelap, dan tiba-tiba hati rasanya berat banget. Aku lihat jam, waktu itu udah jam malam ya, lewat tengah malam lah. Nah, waktu tahajud hampir masuk itu jam berapa, jam 2 jam 3-an berarti ya. Dan di situ aku itu kepikiran, kalau sekarang Allah cabut nyawaku lagi ngapain tadi? Itu yang bikin aku merinding. Yang bikin lebih menyakitkan adalah besok paginya aku tetap bangun, masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan hidup. Padahal kalau Allah mau, selesai saat itu juga. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan menerima taubat hambanya. Dan entah kenapa, ayat-ayat itu jadi terasa sangat personal. Karena aku sadar, setiap malam aku salah, setiap pagi Allah tetap baik. Masalahnya, maksiat digital itu licik banget. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat juga, terus gak ada yang negur. Tapi efeknya itu nyata banget di diri kita. Hati jadi susah fokus ibadah, terus sholat terasa hambar, doa terasa jauh, bahkan lihat orang lain pun pikiran jadi kotor. Ya gak? Terus aku juga ngerasa standar kebahagiaanku jadi berubah. Hal-hal sederhana nggak lagi bikin senang kita gitu. Karena otak sudah kebiasa distimulasi berlebihan. Dan yang paling parah, dosa itu jadi terasa biasa. Awalnya sih biasa aja, deg-degan, lama-lama normal, terus akhirnya kecanduan. Aku pernah sampai di titik capek banget sama diri sendiri, berkali-kali bilang, ini terakhir, ini terakhir, ini terakhir. Tapi jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Sampai suatu hari aku tuh sadar, mungkin selama ini cuma berhenti karena takut ketahuan, bukan karena benar-benar Allah, bukan karena kita benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tamparan keras sih buatku. Akhirnya aku mulai pelan-pelan berubah. Bukan langsung drastis ya, bertahap. Aku mulai pasang batas, hapus aplikasi tertentu, taruh HP jauh sebelum tidur, isi waktu dengan hal lain, dan yang paling penting, aku jujur dalam doa. Aku mulai bilang, ya Allah, aku lemah, aku gak bisa sendiri, tolong aku, ampuni aku selalu berbuat maksiat, tapi Allah selalu kasih aku yang terbaik. Dan jujur, perubahan itu gak instan, tapi setiap kali aku benar-benar minta tolong, Allah selalu kasih jalan. Entah lewat rasa jijik yang lebih kuat terhadap maksiat itu, entah lewat kesibukan yang lebih bermanfaat, entah rasa takut yang lebih dalam. Aku sadar satu hal, kita mungkin sembunyi dari manusia, tapi kita gak pernah tersembunyi dari Allah. Dan anehnya, justru karena Allah tahu
Justru karena Allah tahu semuanya, Dia tetap kasih kesempatan. Kalau kamu lagi berjuang dengan maksiat digital, kamu nggak sendirian. Ini ujian generasi kita. HP di tangan 24 jam, akses tanpa batas, godaan tanpa pintu. Tapi ingat, setiap detik kita menahan diri, itu namanya jihad. Setiap kali kita tutup layar karena takut sama Allah, itu artinya kemenangan. Mungkin orang lain gak lihat perjuanganmu, tapi Allah sangat melihat. Dan bisa jadi justru kamu pernah jatuh dan berjuang bangkit, derajatmu di sisi Allah jadi lebih tinggi daripada yang merasa dirinya selalu bersih. Teman-teman, dosa digital itu sunyi, tapi taubat juga bisa sunyi. Dan Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang tidak pernah merasa butuh kembali. Semoga kita bukan generasi yang kalah sama layar, tapi generasi yang bisa mengendalikan diri di balik layar. Terima kasih sudah mau dengerin obrolan yang mungkin agak berat ini. Semoga Allah jaga hati kita, mata kita, dan jempol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.